Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat Ki Sabtolewong. Pernahkah Anda mengalami sakit pinggang? Atau mungkin saat ini Anda semua mengalami sakit pinggang? Kali ini saya akan berbagi cara untuk melakukan terapi sakit pinggang mandiri. Namun sebelumnya jangan lupa bantu channel ini agar tetap berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Oke? Semoga yang sudah like, komen, share, dan subscribe, semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesembuhan, diberi rezeki yang melimpah, dan juga barokah. Amin Allahumma amin. Baiklah sahabat Ki Sabtolewong yang saya cintai tentunya dan saya rindukan. Berbicara tentang masalah sakit pinggang, ini sering dialami oleh siapapun. Mungkin hampir 90% dari penduduk bumi ini mungkin pernah mengalami yang namanya sakit pinggang. Wajar, karena kita setiap harinya selalu beraktivitas. Kita mungkin bekerja dengan mobilitas yang sangat tinggi, sehingga otomatis kita juga akan mengalami capek. Tetapi sakit pinggang ini secara umum dapat dialami oleh siapapun juga. Ada beberapa faktor yang terjadi atau yang menjadikan sebab dari sakit pinggang itu sendiri. Sebelum saya berbicara tentang bagaimana cara terapi mandiri, nanti di sini saya sekedarnya akan menjelaskan tentang masalah sakit pinggang ini. Sakit pinggang ini bisa terjadi sahabat karena faktor usia. Biasanya rata-rata orang yang mengalami sakit pinggang ini hampir 60-80%-nya itu karena faktor usia. Biasanya faktor usia ini juga akan berpengaruh dengan masalah sakit pinggang ini. Antara usia 30 sampai 50 ini rentan sekali karena aktivitasnya sangat tinggi. Yang kedua, sakit pinggang ini bisa dipicu karena traumatik, bisa juga karena cedera atau jatuh. Suatu misal karena mengalami posisi duduk yang salah, dan ini dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini bisa menyebabkan sakit pinggang, atau mungkin yang umumnya bisa orang sebut dengan HNP atau saraf kejepit. HNP yaitu herniated nucleus pulposus, seperti itu. Herniated nucleus pulposus, maaf, bukan orang medis. Nah, ini saya coba berbagi pengalaman saja dengan sahabat-sahabat semuanya. Nah, ini biasanya rentan saraf kejepit ini dengan masalah di pinggang. Ya. Karena bisa nyeri juga itu. Bisa nyeri, bahkan kalau kita mengalami saraf kejepit itu sakit pinggang kita bisa menjalar dari pinggang bisa sampai ke area perut atau bahkan sampai di area kaki. Nah, ini biasanya menjalar seperti itu, sakitnya menjalar. Kalau ini salah satu karena gejala dari HNP atau saraf kejepit itu tadi sendiri. Yang traumatik atau cedera atau bahkan jatuh ini yang bisa menyebabkan saraf kejepit ataupun HNP, yaitu ketika kita melakukan angkat-angkut yang salah. Kita mengangkat posisi barang yang salah, ini bisa menyebabkan kita bisa mengalami sakit pinggang. Misal dari sakit kita mengangkat barang, ya, misalnya ini beban nih. Suatu misal ini beban. Ketika kita mengangkat dalam posisi seperti ini, ya, langsung diangkat seperti ini biasanya tekanannya ada di area pinggang. Ini kalau terlalu berat beban ini maka akan bisa menyebabkan area di lumbar kita, tulang lumbar kita. Tulang lumbar itu terdiri dari 5 ruas yang kita bisa gerak kanan kiri
atau bisa menunduk. Nah, ini lumbar. Ini rentan sekali terkena saraf kejepit daripada persendian atau tulang-tulang bagian yang lain. Ya, jadi misalnya kalau kita mengangkat barang yang berat, jadi kita duduk seperti ini. Nah, ini sejajar, begini. Seperti itu. Kalau kita posisi jongkok seperti ini, maka akan rentan sekali terjadi saraf kejepit atau cedera di area tulang lumbar. Yang selanjutnya, HMP ini bisa terjadi karena jatuh. Kita jatuh posisi duduk atau posisi yang sekiranya berpengaruh, ada benturan di area pinggang. Nah, biasanya kalau untuk area yang muda-muda, biasanya ini tidak terlalu signifikan efeknya. Tetapi posisi saraf kejepit ini karena terjadi tonjolan di antara tulang, misalnya ini tulang. Nah, ini ada bantalan nyaman nukleus pulposus tadi itu isinya cairan. Nah, cairan ini keluar. Ini untuk melindungi kita biar tidak terjadi hentakan atau gesekan antar tulang. Nah, ketika ini keluar karena terjadi traumatik tadi atau terjadi kita jatuh, otomatis ketika ini terjadi benturan yang di luar kemampuan dari bantalan itu tadi, ini dia akan menonjol. Nah, tonjolan inilah yang dinamakan dengan saraf kejepit itu tadi. Yang ketiga, karena kita sering sakit pinggang bisa terjadi karena faktor obesitas. Tertanda tadi faktor obesitas, yaitu kelebihan berat badan. Nah, kita usahakan sedapat mungkin kita menjaga proporsional atau berat badan kita sesuai dengan kemampuan kita, seperti itu. Makanya kalau semakin besar, otomatis beban tulang-tulang kita juga akan semakin berat untuk menopang otot-otot kita, seperti itu. Sahabat sehat Kisah Dolewung, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menerapi ketika gejala-gejala sakit pinggang ini terjadi menimpa kita. Apabila kita sudah melakukan terapi, tapi kok masih belum ada indikasi untuk membaik, nah, ini perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke medis. Nanti bisa di ronsen atau di MRI ataupun di CT scan, seperti itu, untuk mengetahui sebab apa yang menjadikan sakit pinggang kita sudah berlarut-larut. Ini bisa terjadi tahunan. Bahkan kemarin ada klien saya itu sekitar 40 tahun. Jatuhnya, ceritanya seperti itu, jatuh ketika itu sekitar usia SD. Jadi dia ngangkat gabah, maklum orang desa, mengangkat gabah, akhirnya terjatuh. Dia merasa waktu itu cuma sakit sebentar, tapi seiring waktu nggak dirasakan. Nah, saat ini setelah 40 tahun ini baru terasa. Beliaunya ketika melakukan aktivitas sebentar saja capek, ototnya mengeras ataupun terjadi aktivitas yang tinggi, ini terasa nyeri sekali. Ini bahkan mengeras pinggang sebelah kanan, terjadi pengerasan seperti keras, pokoknya keras seperti itu. Jadi mudah capek juga, terus sakitnya dari pinggang sampai ke depan perut, seperti itu. Nah, ini bisa jadi HMP itu bisa terjadi sangat memburuk ketika sudah lama. Bahkan jatuhnya 40 tahun yang lalu, 10 tahun yang 5 tahun yang lalu, baru saat ini terasa. Karena mungkin itu tadi karena faktor usia. Jadi ketika kita masih di bawah 30, mungkin masih fisiknya masih kuat, struktur tulangnya masih bagus, otot-ototnya masih bagus. Nah, tetapi kalau sudah memasuki usia 30, antara 30 sampai 50, ini terjadi penurunan kekuatan di persendian kita, juga di otot-otot kita. Maka untuk itu perlu dilakukan pencegahan dari sedini mungkin agar kita tidak berlarut-larut mengalami masalah dengan kesehatan kita.
karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Baiklah sahabat, di sini saya akan berbagi tentang cara mengatasi sakit pinggang. Mengatasi sakit pinggang, semoga ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Ini bisa dilakukan di rumah, untuk dilakukan mandiri. Jadi kita tidak selalu mengandalkan dengan fisioterapi atau kita menerapi minta diterapi orang, atau ketergantungan dengan obat-obatan karena sakit pinggang ini, atau bahkan mungkin yang sudah lama sampai malangi putus asa. Tetap jangan putus asa, karena sejatinya tidak ada metode yang lebih baik dari metode satu dengan metode yang lainnya. Entah itu jenengan berobat ke medis ataupun ke terapis atau menggunakan herbal ataupun obat-obatan konvensional. Akan tetapi tetap kita berusaha, kita berdoa kepada Allah, semoga kita selalu diberi kesehatan. Tetap berikhtiar, jangan berputus asa. Baiklah sahabat, kita mulai. Kita dapat melakukan terapi mandiri. Kita mengalami gangguan dengan sakit pinggang ini. Ini dapat dilakukan sebagai pengobatan, juga sebagai tindakan preventif atau pencegahan. Jadi lakukan ini sesering mungkin di waktu luang panjenengan semuanya. Yang pertama, ya, relax saja, ya. Relax saja, ini untuk pemanasan. Oke. Lakukan gerakan seperti ini, kelihatan ya. Lakukan seperti ini, terus ini ke depan. Oke. Dengan dada dimajukan, tarik, oke. Tarik, ditahan, oke. Tarik, nah, seperti ini, oke. Tarik. Ini lakukan sampai 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ganti yang sebelah satunya. Sama. Relax. Tekan dada ke depan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lakukan ini beberapa kali, 5 atau sampai 7 gerakan. Yang kedua ini satukan. Kaki satukan seperti ini. Oke. Buat seperti kita mau terbang pakai kupu-kupu. Nah, ini sering kita lakukan seperti ini ketika kita dulu masih kecil ataupun ketika di perguruan ini sering dilakukan. Ini tujuannya juga untuk merenggangkan otot-otot di kaki. Nah, sudah, relax saja. Ini ditarik sama dada ini ke depan. Nah, orang Jawa ngarani dengklek. Nah, seperti ini posisinya. Oke. Oke, lakukan seperti ini. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Lagi-lagi tarik yang keras antara kaki dan juga jadi ini terasa semuanya, dari tulang ekor sampai ke punggung. Jadi mulai dari tulang ekor, lumbar, torakal, servikal ini akan terasa semuanya. Oke, tarik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan hal itu 5 sampai 7 kali gerakan. Oke. Selanjutnya ini di depan sini. Oke. Tarik depan. Oke. Terus ini dipegang. Seperti ini. Oke. Ini maka area di kaki ini biasanya kalau saya menerapi orang, kalau orang sakit jepit, ini kalau di dalam ilmu akupresur atau akupuntur, biasanya ini BL 40 atau berapa ini, yang di jeglongan sini, nah ini, itu mesti dipijat, itu mesti nanti arahnya akan ke pinggang. Ya. Jadi kalau orangnya gemuk seperti saya ini, kalau saya menerapi orang seperti itu,
biasanya kita ambil di bawah lutut, di belakang lutut. Itu bisa kita pijet, atau bisa kita pakai akupuntur, pakai jarum, atau kalau pijetan pakai akupresur. Seperti itu. Ini akan terasa di pinggang, area lumbar. Oke, lakukan seperti ini. Oke. Ini pegang ujung tadi sedapat mungkin, setarik kerasnya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan itu terus kanan kiri, ya. Kanan kiri. Ini lakukan sampai 8 hitungan, bisa dilakukan 5 atau sampai 7 kali gerakan. Itu ketika kita posisi duduk. Sekarang untuk posisi kita tiduran. Gini. Oke, saya perbaiki dulu. Gini. Oke. Sebentar. Nah, sekarang kita tiduran. Oke. Seperti ini. Nah, ini dilemaskan. Oke, seperti kita mangkal sepeda. Oke. Lakukan ini 5. Ini tangannya terentang di samping. Lakukan sampai beberapa kali hitungan, sampai 8 kali hitungan. 8 kali, 3 atau 5 kali. Oke. Istirahat, capek. Oke. Seperti itu. Ini juga akan terasa ini. Ini sangat terasa sekali. Lakukan seperti itu. Oke. Yang kedua ini di atas paha. Terus ini paha ini harus kita tarik. Kita tarik seperti ini. Ini akan terasa di punggung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ganti yang kiri. Dari kaki kanan di atas paha, terus yang kaki kiri. Seperti ini. Lakukan seperti ini. Oke. Ini posisinya 45 derajat. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Itu lakukan 5 sampai 7 kali gerakan kanan kiri. Selanjutnya kaki kiri di samping ini. Tangan terlentang lurus seperti sayap kanan kiri. Ini diangkat, terus ini ke samping. Nah, usahakan tangan ini tetap menempel di lantai. Cuma ini saja yang bergerak. Nah, diongkek, Jawa ngarani diongkek. Oke. Diongkek, bahunya tetap. Bahu tetap dalam posisinya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ganti yang hadap kiri. Sama. Ya, dimasukkan di sebelah sisi seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ini silakan dilakukan 5 sampai 7 kali gerakan. Selanjutnya kita seperti ini. Ya. Oke. Kita pegang di seperti ini. Oke. Tarik sekuat-kuatnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu lakukan 5 sampai 7 kali gerakan. Selanjutnya kita tengkurap. Oke. Posisi tangan di depan dada. Oke.
Separuh seperti ini. Kepala mendongak, lurus ke depan. Lurus ke depan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Itu lakukan beberapa kali, 5 sampai 7 kali gerakan. Selanjutnya, ini tangan membuka tangan di samping, mengepal boleh, terbuka boleh, terserah. Terus langsung kita seperti posisi push up. Oke, sedapat mungkin. Oke, mendongak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ini punggung akan terasa sekali. Oke. Nah, sahabat-sahabat sehat di Sabda Lewung, itu tadi beberapa gerakan yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami sakit pinggang. Silakan dilakukan, silakan dicoba. Insya Allah ini akan memberikan hasil yang sangat luar biasa sekali ketika kita melatih mandiri. Jadi kita tidak tergantung kepada obat-obatan ataupun fisioterapi ataupun di terapi. Ini lakukan secara mandiri untuk pencegahan dan juga untuk pengobatan. Artinya yang sudah lama mengalami sakit pinggang, entah itu karena kecapean, entah itu karena HNP itu tadi, herniated nucleus pulposus ataupun saraf kejepit, atau bisa sakit pinggang itu terjadi karena ada gangguan dengan penurunan fungsi ginjal. Ini nanti akan kita bahas terapi mandirinya di lain video. Saat ini untuk mengatasi sakit pinggang yang kita alami. Semoga video ini bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Nanti di lain kesempatan akan saya ringkas gerakan-gerakan ini dalam satu video short atau video pendek. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, tetap semangat untuk meraih kesembuhan. Karena kesembuhan itu sejatinya hanya milik Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit hanya Allah yang menyembuhkan. Jadi tetap semangat untuk selalu berusaha apalagi yang panjenengan saat ini masih diuji oleh Allah dengan sakit pinggang. Karena saya sering menemui klien-klien saya mengalami hal seperti itu. Tetap semangat, jangan berputus asa. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat dan terus dukung channel Ki Sabda Lewung. Semoga dengan dukungan panjenengan semuanya, channel ini dapat berkembang dengan lebih baik dan berbagi video yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Ki Sabda Lewung. Tetap semangat.